Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan hani ya wahhab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safiyan hani ya wahhab ya ghani. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya yang begitu agung dan begitu besar. Kita sampai saat ini masih diperkenankan Allah untuk berkumpul bersama, mengisi waktu-waktu kita bersama. Tentunya tidak lain tidak bukan kecuali waktu yang kita isi ini adalah waktu kebaikan, yang insya Allah mudah-mudahan sampai penghabisan dari Ramadan nanti yang kita lalui semua dari waktu-waktu kita itu adalah waktu kebaikan. Tidak ada dari kita yang kita sia-siakan waktu kita kecuali hanya untuk kebaikan, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingin cerita pengalaman beberapa hari yang lalu terbesit di dalam benak saya. Ingin mengunjungi salah satu pertokoan. Mau beli apa? Ya, adalah yang mau dibeli. Ya, adalah yang mau dibeli gitu. Tapi dari bangun tidur, begitu saat bangun tidur, subhanallah, udah niat, ya, ibaratnya mau mengunjungi tempat itu, tiba-tiba di hari itu, subhanallah, malah lewat di Instagram saya, kebetulan yang mana Habib Umar sedang tausiah minta jauhin pasar. Minta jauhin pasar, minta tinggalin pasar. Maksudnya apalagi di dalam 10 terakhir ini, istilahnya gitu. Artinya sebisa mungkin bagi orang yang beriman tidak menghambur-hamburkan waktunya, tidak menghabiskan waktunya untuk berlama-lama di pasar. Yani setiap orang memiliki kebutuhan. Betul, ibu-ibu juga pastinya punya banyak kebutuhan, yang mau mempersiapkan kebutuhan lebaran, mau masak, mau mencari pakaian, mencari kebutuhan lainnya, barangkali bukan untuk pribadi tetapi untuk suami, barangkali untuk anak, barangkali untuk cucu dan lain sebagainya. Namanya manusia, iya. Tapi satu hal yang perlu sangat-sangat kita kembali ingatkan diri kita, bahwa jikalaupun kita harus pergi ke pasar, ke mall, kemana aja, maka jangan sampai waktu kita tersita banyak di sana. Jangan sampai kita banyak menghabiskan waktu kita di sana. Jangan sampai ibaratnya tuh istilahnya ketemu 2 sholat kita di sana. Nah, gitu. Ketemu 2 sholat, ibu paham? Iya, ibu paham ya? Nah, jangan sampai ketemu 2 sholat, ibaratnya gitu ya. Untuk ketemu 2 sholat di waktu siang aja, kalau bisa tuh kita nggak sampai ketemu yang begitu, apalah lagi bila itu terjadi di waktu malam ya. Alhamdulillah, kita sama-sama saling mengamati diri kita. Mungkin jika kita melihat diri kita 2 tahun yang lalu, bahkan mungkin tahun yang lalu, kita belum sebegininya menghargai Ramadan. Kita mungkin belum segininya diberikan sama Allah keistiqomahan sampai saat ini kita masih berada di dalam ibadah di Ramadan. Mungkin jika kita menengok ke beberapa tahun yang lalunya lagi, bahkan mungkin kita masih berada di tahap entah berapa tarawih yang terlewat dari kita, entah berapa kebaikan dari kegiatan-kegiatan kebaikan yang kita tinggalkan selama Ramadan dari Ramadan yang lalu yang kita lewati. Tetapi alhamdulillah, tentu pasti semuanya merasa
Ya, wabil khusus bagi yang dawam dan istiqomah untuk rutin hadir di dalam majelis Ummul Batul ini pasti ngerasain Ramadan tahun ini ada yang beda. Iya apa tidak? Ada yang beda. Alhamdulillah dapat kajian ilmu. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita merasakan tarawihnya dawam, ya, terus istiqomah. Malam-malam ganjil lebih kita jaga, kita lebih menjaga dan lebih menghargai. Apalagi begitu kita ketemu dengan 10 terakhir, kita lebih bisa menghargai karena kita semakin tahu nilainya Ramadan. Itulah perumpamaan orang yang beriman. Orang kalau nggak tahu nilai, maka nggak akan pernah bisa menghargai. Tapi saat dia mengetahui nilainya sesuatu, entah itu Ramadan, entah itu ibadah, entah itu apapun yang lainnya, maka saat dia mengetahui itu, dia akan menjadi orang yang betul-betul menjaga. Dia akan menjadi orang yang sangat-sangat betul memelihara, dan dia nggak mau ada dari waktunya seolah terbuang sia-sia. Nah itulah, maka kita ingatkan diri kita, jikalaupun kita harus pergi ke tempat perbelanjaan, maka usahakan tidak ada waktu yang terbuang begitu lama, sia-sia. Apalagi jangan sampai ketemu 2 kali sholat. Nah ini kan yang diusahain. Jangan sampai jalannya tuh malam. Ini Bu, himbauan saya, jangan sampai jalannya tuh malam. Karena yang namanya Yaumul Maghfirah atau Lailatul Maghfirah atau Lailatul Qadar sekalipun, itu nggak ada siang, adanya malam. Malam-malam pengampunan itu jangan dianggap cuma malamnya doang, tapi kita perlu merasakan bahwa itu terjadi di waktu malam. Maka kalau saya pernah ngingetin, barangkali ada ibu-ibu yang masih ingat, Bu, kalau ada yang pada mau bukberan, bukbernya di awal-awal aja Bu, jangan sampai bukber di akhir. Betul apa enggak? Iya, kan saya sempat mengingatkan tuh, kecuali bukbernya di rumah, bukber sama keluarga, nggak apa-apa deh. Tapi kalau bukber di luar, kadang-kadang kita ini kumpul bareng, taraweh bubar. Iya kan? Iya, kita kumpul bareng-bareng tapi taraweh bubar. Akhirnya karena udah keasikan kumpul ngobrol, tarawehnya kelewat, sampai akhirnya nggak taraweh sama sekali karena udah kelelahan dari ngobrol, kelelahan dari perjalanan yang jauh dan sebagainya. Maka kalaupun harus pergi, jangan malam. Malam jangan deh. Malam tuh di mana? Udah malam diam-diam aja di rumah. Udah malam diam-diam di tempat baik. Yang mau ke masjid, kalau taraweh di masjid, ya udah kerjain rutinan-rutinannya yang seperti itu. Percaya deh, kalau kamu ngerasa Ramadan kali ini adalah Ramadan spesial, maka saya berani jamin harimu ke depan akan jauh lebih spesial dari harimu yang lalu. Harimu yang ke depan, jika Allah beri kita umur yang panjang, akan jauh lebih spesial daripada hari kita yang lalu. Kenapa? Karena kita bisa ngerasain ada yang beda dari Ramadan tahun ini, ada yang lebih spesial daripada Ramadan tahun ini. Nah itu pertama. Yang kedua, kalaupun kita harus, namanya orang mau lebaran. Kalau orang mau lebaran kan biasanya pilih-pilih baju lebaran, ya, kita pakai baju lebaran. Boleh nggak sih Ustazah? Sunnah. Pakai baju lebaran yang baru itu sunnah. Memakai yang baru sunnah, dengan catatan bukan dengan memaksa. Kembali kan, ingat, memakai yang baru sunnah dengan catatan tidak memaksakan dirinya untuk menggapai yang baru. Kadang sampai harus maksain orang tua, nih kalau anak muda, maksain orang tua beliin baju sampai orang tuanya kelimpungan, padahal orang tua sendiri serba pas-pasan. Atau mungkin kalau kita istri, suami ada yang gajinya belum turun, THR-nya belum turun,
Jangan galak-galak banget di rumah. Gitu ya. Jangan galak-galak di rumah. Itu kan juga bukan salah suami kamu. Ya itu kan dari atasannya, dari kantornya. Dia sendiri kalau bisa milih pengennya dari awal Ramadan udah turun THR. Bukan sekarang malah ya. Jadi kalau seandainya ada yang sampai begitu, atau barangkali yang didapat tidak sesuai dengan yang diharap. Kirain dapatnya berapa, tahu-tahu berapa. Berhayal mau beli apa, kenyataannya uangnya nggak bisa mencukupi yang dia mau. Maka hal-hal yang semacam ini kalau terjadi sama kita harus apa, Bu? Legowo, yang ikhlas. Rasulullah itu memberi sunnah memakai pakaian yang baru agar kita itu bisa betul-betul merasakan bahwa kita berhasil keluar dari zonanya kita yang selama ini mendidik hawa nafsu kita. Ini yang disebut dengan faizin, kemenangan yang sejati. Artinya satu hari dari hari raya itu kita disuruh bersuka cita, disebut dengan hari Id, hari raya. Kita kembali lagi bergembira, kita kembali lagi berkumpul bersama. Yang gak pernah kumpul ketemu keluarga lama jadi ketemu keluarga besar, semua dijadiin satu, kumpul numpluk di situ di rumah. Iya, kembali lagi dalam keadaan euforia yang penuh bahagia. Tapi diingetin, untuk mencapai itu semua jangan sampai ada sesuatu yang dilanggar. Istri jadi kurang ajar sama suami, anak jadi kurang ajar sama orang tua, atau tujuan dari kita saling memperbaharui baju untuk kita ajang pamer dengan sesama. Tuh ingat, baju baru mah boleh untuk senang karena kita berhasil puasa 1 bulan, kita berhasil melawan dorongan hawa nafsu. Tarawih nggak ada yang ketinggalan, sholat isya berjamaah, subuh berjamaah, puasa alhamdulillah nggak ada hambatan, nggak sampai ribut sama orang, nggak sampai dia berantem sama orang, silaturahmi terjalin semuanya. Alhamdulillah dia ngerasain itu semua. Tapi begitu kita merias diri, jangan sampai tujuannya untuk kita dilihat oleh kan umum tuh ya Bu ya, kalau pakai baju baru pengennya ditanya beli di mana. Iya. Maka benerin niat kita dari sekarang. Niat kita benerin dari sekarang. Saya mau beli baju baru li ajli sunnah. Pertama tujuannya sunnah. Yang kedua, aku ingin memakai pakaian baru semata-mata aku berias karena Allah. Jadi kita berias bukan karena orang, kita berias bukan karena ingin dipuji orang, kita berias bukan karena ingin mencari perhatian orang, tapi kita berias untuk Allah. Ibu tahu para aulia sholihin rahimahumullahu ta'ala, mereka semua kalau dikasih sama Allah basirah, itu mata batin, yang mana mereka bisa tahu ini malam Lailatul Qadar misalnya, maka apa yang terjadi? Maka di malam itu mereka akan berias, mereka akan menggunakan pakaian terbaik yang mereka punya, mereka akan beli baju yang paling mahal yang bisa mereka beli. Mereka akan pakai bukan karena mereka ingin berias di mata siapa? Di mata manusia, tapi mereka ingin berias di mata Allah penciptanya yang sedang melihat dia sedang beribadah kepadanya. Jadi istilahnya nih, kita mau beli baju mahal itu nggak ada larangannya, Bu. Ibu mau beli baju harganya satunya 10 juta, boleh kalau ibu bisa, boleh kalau ibu mau, boleh kalau ibu mampu, nggak ada larangannya, silahkan. Tapi dengan catatan, ibu beli untuk apa? Niat makainya karena apa? Kalau saat ibu beli niat makainya ibu berias untuk Allah, tujuannya adalah untuk Allah, agar ibu ibadah, Allah melihat ibu sedang berdoa, maka yang Allah lihat ibu mengenakan pakaian terbaik yang ibu punya, itu baru benar.
Hadza sahih. Tapi garis bawahi, kalau sampai yang kita lakuin ternyata nggak begitu, maunya ditanya beli di mana, maunya ditanya dan dipuji orang, maunya orang alam pakaian kita, maunya orang melirik kita semua, maka kita salah dalam menggunakan yang semestinya. Oleh karena itu, ini lebaran sebentar lagi, udah pasti semua orang menyibukkan dirinya dalam menghias diri. Ya, boleh, silahkan yang mau beli baju. Tapi ingat, kamu memakai baju itu semua nggak akan ada gunanya kalau sejatinya ibu nggak pakai baju takwa. Allah Subhanahu Wa Taala cuma ngingetin nama kita, kalau berdandan jangan kayak dandanannya orang jahiliyatul ula. Orang jahiliyatul ula itu siapa? Yang mereka kalau berdandan dengan penuh kesombongan. Yang mana mereka kalau berdandan dipenuhi dengan keangkuhan. Yang mana mereka kalau berdandan mereka dipenuhi dengan apa? Dengan mencoloknya riasan. Sehingga membuat orang semua memperhatikan dia. Nah, itu yang dicari. Kita ganti. Mau berias yang cukup aja, yang pas aja, jangan juga kelebihan. Mau berpakaian baru silahkan, tapi ingat jangan lupa niat di balik pakaianmu itu. Kamu memakai pakaian baru untuk siapa? Kita nggak mau naruh niat kita kecuali hanya untuk Allah. Jadi baju yang kita pakai nggak peduli dia warnanya apa, Allah pasti melihat. Iya. Yang pertama Allah lihat hatimu. Tapi saat kau berias seperti Nabi SAW, ya, kalau mau sholat, mau Jumatan, hari raya, beliau pasti menggunakan ahsanul libas, pakaian terbaik yang beliau punya, pakaian yang paling baik yang dia punya, paling bagus yang beliau punya. Mau nunjukin apa? Bukan mau nunjukin orang kalau Nabi punya baju bagus, bukan. Tapi yang mau dilakukan sama Nabi adalah Nabi mau berias di mata penciptanya. Nabi mau berias di mata Allah yang melihat dia dalam ibadahnya. Maka kita juga begitu. Ya, mau lebaran, mau beli apa aja ibu terserah. Tapi ingat waktu kalau mau ke pasar. Nah, yang kedua, jangan lupa niatnya kita di dalam berias tidak lain, tidak bukan kecuali hanya untuk Allah semata. Nah, kemudian pesan saya yang ketiga, Bu, mumpung kita berada masih di bulan Ramadan dan di hari-hari terakhir dari Ramadan, apa yang perlu kita lakukan? Ini masih sama dengan pahala lainnya, yaitu apa? Berniat yang banyak untuk melakukan kebaikan setelah Ramadan. Jadi Bu, kita kan tahu kalau puasa Ramadan itu ibadah wajib berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Adapun ibadah sunnah derajatnya naik menjadi pahala wajib. Ini kita udah sama-sama tahu. Maka anjuran para salafun shalihin saat kita itu sedang bertemu dengan apa? Bertemu dengan bulan Ramadan, apalagi sudah berada di penghujungnya, maka perbanyak niat-niat baik. Ini juga dipesankan sama Habib Umar. Kata Habib Umar, niat di antara niat baik yang perlu kamu juga niatkan. Contoh, habis ini bulan Syawal, mau puasa Syawal. Niatnya kapan, Bu? Dari sekarang. Biar kita dapat pahala yang berlipat tadi. Niat mau ngerjain puasa Syawal, 6 Syawal. Habis gitu niat apa lagi? Niat setelah ini saya kepengen jadi hamba Allah yang betul-betul taat mengabdi kepadanya. Saya niat ingin menjadi umat Rasulullah yang betul-betul meneladani segala sunnah-sunnahnya. Niatin segala niat yang baik-baik. Ya Allah, aku niat, aku ingin menjadi anak yang berbakti sama orang tua dengan sebenar-benarnya bakti kepada mereka.
mau bakti sama orang tua. Barangkali kemarin kita masih ngerasain, ya Allah, ya, Ramadan kemarin kita lewatin berapa Ramadan bersama orang tua kita. Bahkan mungkin sekarang kita masih ngerasain ada orang tua kita, semoga Allah panjangin terus orang tua kita umurnya yang masih ada. Namun entah kita ataupun mereka, baik mereka boleh jadi merasakan suatu Ramadan tanpa adanya anak, kita pun akan merasakan satu Ramadan jika Allah berikan kita umur panjang, orang tua kita pergi lebih dulu dari kita. Bila masa-masa itu datang, gak ada apa-apa yang bisa ente lakukan kecuali hanya air mata mengingat mereka. Maka selagi ada tekad yang kuat dalam hati, saya pengen jadi anak yang bakti, nyenengin orang tua, ngegembirain hati orang tua, dengar kata orang tua, bicara lembut sama orang tua, dan seterusnya. Kemudian niat apa lagi? Niat saya jadi istri, pengen jadi istri solehah yang bakti dengan suami, taat dengan suami, bisa menerima kekurangan suami. Saya pengen benerin rumah tangga saya dengan sebaik-baiknya. Saya pengen benahin masalah dalam rumah tangga saya dengan sebaik-baiknya. Hamba niat, ya Rabb, keluar dari Ramadan ini saya kepengen benerin rumah tangga saya sama suami saya. Saya pengen benerin hubungan muamalah saya sama suami saya. Diniatin, pengen benerin hubungan sama suami, mau benerin hubungan sama orang tua, mau benerin hubungan sama siapa? Sama kerabat, sanak family, saudara. Ya. Kita nih kalau lihat orang tua dulu, saya kemarin sempat mengingatkan, Bu, orang tua kita dulu kuat-kuat banget silaturahminya. Rumahnya yang satu di Bekasi, saudara yang satu di Tangerang, itu dibela-belain, disamper. Iya apa kagak? Bukan cuman dia yang nyamper, anak dibawa, cucu dibawa, modelnya mau kemana nek? Ke rumah saudara nenek. Kadang-kadang kita nggak kenal, tapi kita dikenalin sama dia. Nih kenalin saudara nenek, nih kenalin kakak nenek, atau nih kenalin ininya nenek. Sampai kita cucu-cucu yang kagak ngerti, jadi paham kah? Atau mungkin jadi paling tidak tahu punya saudara di Tangerang. Iya, punya saudara di Tangerang, gitu. Ini nenek kita dulu. Coba kita nengok sekarang. Jangan hubungan circle keluarga besar, ini keluarga kecil aja. Keluarga kecil saling mampir aja kagak. Yang adek sungkan mampir ke rumah abang, yang abang sungkan mampir ke rumah adek. Kalau ditanya, aduh ntar ngeganggu, nggak enak soalnya ada istrinya. Lah, yang sono nyaut juga nggak enak ada suaminya. Hah? Nggak ketemu ya? Jadi kadang-kadang saya suka mikir-mikir, ini orang bikin rumah cakep-cakep ya, kagak ada yang nyamper. Gak ada yang nyamper. Kenapa? Segen. Karena gak banyak juga orang yang welcome sama rumah. Beda sama orang tua kita dulu. Pulang Jumatan ngajakin temen, makan-makan di rumah nih, makan. Nenek kita tinggal masak di dapur, kakek kita ngajakin tamu makan. Bahkan mungkin ada yang masih ngerasain bapaknya begitu. Kalau kita dalam lingkungan dunia masih dalam dunia pesantren dan lain sebagainya, masih tuh tiap Jumat, malam Jumat orang makan di rumah, dimasuk nggak, ada tamu nggak boleh keluar kalau perut belum kenyang.
Nggak ada Bu, orang nyediain tamu cuman kue kering aja, nggak ada. Ini mah jujur. Ibu bakalan nerima tamu besok. Berbesar hatilah saat tamu datang, bukan cuman nyuguhin kue kering. Gimana tuh caranya Ustazah? Ya pikirin deh. Iya, benar. Kenapa begitu? Karena orang kepengen semua orang yang keluar dari rumahnya itu dia keluar perutnya kenyang. Itu dari bentuk buktinya kalau dia adalah orang yang beriman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, kata Nabi SAW, barang siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifah, maka hendaknya dia memuliakan tetamunya. Tamunya disuruh muliain yang datang, tamunya ajak, tamunya makan yuk. Oh Ustazah, mereka kan mampir singgah-singgah dikit, gak apa-apa, tapi kita harus nunjukin betapa kita berbesar hatinya menyambut mereka. Apa aja yang ibu bisa? Ustazah kita yang sanggupnya kue kering, ya kue kering deh, gak apa-apa, tapi tunjukin kita itu nerima dengan sukacita. Masya Allah, tabarakallah. Dulu kalau kita kesel ada tamu, nenek kita yang ngomelin kita. Nggak boleh begitu. Tamu tuh bawa rahmat, tamu tuh bawa rezeki. Diomelin. Sekarang saling ngumpet. Maka di momen Ramadan ini sekarang kita tersis berapa hari niat di dalam hati, pengen apa? Pengen memperbaiki hubungan, bil khusus pertama sama sanak saudara. Kalau diajakin keliling, jangan sungkan, jangan manyun, jangan bete, jangan kesel. Saya ingetin kepada para istri yang diajak keliling ke rumah keluarga suami, pada istri yang diajak keliling ke rumah keluarga suami, jangan manyun, jangan bete. Kenapa kita yang disuruh ngikut? Katanya nih, sebagian istri-istri protes. Kan suami saya yang keluarga, malah suami saya kagak ngikut. Yang dibawa-bawa sama mertua kita. Katanya dia bilang, jangan kecewa Bu, jangan manyun, jangan bete, jangan sedih. Ingat satu hal, ibu harus camin satu hal dalam diri ibu-ibu semua. Rasulullah SAW dulu itu senang nyambung tali silaturahmi kepada garabahnya Khadijah, kerabatnya Khadijah, udah diajarin sama Rasulullah. Jadi kalau ibu lagi begitu gak usah pegel, ingat aja Rasulullah aja begini. Ustazah kita kan juga punya keluarga, masa harus diutamain keluarga suami? Kan udah nikah, prioritasnya udah tahu, itu mah gak usah ditanya mulu. Nanti pasti ada waktu buat kita mendatangi silaturahmi keluarga-keluarga kita. Kuncinya satu, jangan mudah merasa lelah. Silaturahmi, kan kita udah tahu silaturahmi manjangin umur. Silaturahmi manjangin umur. Ingat, jadi kalau kita yang udah berkeluarga, punya suami, yang diutamakan keluarga suami, emang udah mestinya begitu. Karena kamu udah nikah, prioritas kamu sudah berubah. Itu udah nggak perlu menjadi pertentangan. Lebaran pertama kita di mana nih? Lebaran pertama kita di mana? Aduh, nanti kalau pas suami bilang di rumah mama aku dulu. Mama aku tuh kesian sendirian, begini begitu dan lain sebagainya. Ibu biar mudah mencerna mana prioritas utama, jadi kalau udah ngerti kurang keributan di rumah tangga. Kalau prioritasnya ibu nggak tahu, ibu nggak paham di sini, makanya ribut mulu. Yang suami mau datang ke keluarganya, yang ibu kepengen datang ke keluarga ibu. Masa iya lebaran suami di sono ibu di sini? Ini istilahnya, ya istilahnya. Jadi ingat tuh Bu, oh ya saya kalau
Lebaran udah paham silaturahmi, mau datengin semua keluarga yang bisa saya datengin, insya Allah nggak balas deh, nggak berat-berat, nggak tapi saya mau jalanin. Niatnya dari kapan? Dari sekarang. Biar pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Habis kita niat memperbaiki hubungan kita, silah kita sama keluarga, niat lagi. Saya pengen memperbaiki hubungan saya, silaturahmi saya kepada kawan-kawan saya, teman-teman saya. Kenapa nih teman penting? Iya, karena kita ini berada di tahapnya, entah karena dunia yang sudah berubah atau zamannya, kita udah berada di tahap ketemu itu di dua tempat kadang-kadang. Ya imma kawinan, ya imma kematian. Kalau nggak di kawinan, kalau nggak di kematian. Oh, teman kita hai semua. Kalau di kematian kita ketemu juga, di kawinan kita ketemu juga. Yang ketiga tambahan arisan. Ya, arisan. Ya, alhamdulillah dari nenek-nenek atau orang tua kita dulu sampai mereka ngajarin bikin arisan, makanya terbentuklah arisan keluarga. Katanya buat apa? Buat mempererat silaturahmi. Biar yang ke bawah-bawah kenal sama keluarga. Jangan gampang ngomong kita gak perlu kenal sama keluarga. Siapa bilang? Bahkan dalam urutan memberi bantuan aja, Rasulullah nyuruh kita utamakan keluarga. Gimana kamu gak mau kenal? Makanya banyak kan orang di sana berbicara, ini orang repot-repot bantu-bantu ke sana sini, nolong orang di sana sini, punya keluarga susah aja nggak ditolong. Kenapa bisa ada statement begitu? Karena ada orang yang susah dari kalangan mereka merasa punya keluarga tapi nggak pernah memberi kontribusi apapun pada mereka. Ini bukan di luar orang-orang yang kurang syukur. Ini ada juga kasus yang begini. Sampai keluarganya dilengkapin karena apa? Boleh jadi, saya nggak bilang dia tahu itu keluarganya. Boleh jadi dia nggak tahu itu keluarganya. Yang tahu keluarga sono kenal. Kalau dia yang ini keluarganya, kita nggak kenal ke sana. Yang salah siapa? Kita yang nggak mau tahu keluarga. Kita nggak mau tahu keluarga kita. Yang mana keluarga kita? Ada hubungan keluarga darah yang mana? Oh ini siapanya siapa? Kalau keluarga nggak penting, masya Allah, maka nasab itu nggak jadi penting. Tapi yang disebut dengan gorobah itu penting. Kenapa dibilang gorobah? Ada ikatan yang lebih dekat daripada ikatan hanya sesama muslim. Itu diingat. Jadi habis kita memperbaiki hubungan itu, teman-teman kita penting juga. Saya bilang sampai kadang-kadang saya kalau lagi merenung, orang-orang sekarang kalau berteman ini tujuannya apa ya? Kamu itu tuker-tukeran kado ngapain? Saya apresiasi tukeran kadonya, tapi saya mau tahu niat dibalik tukeran kadonya. Orang tua kita dulu kalau berdatang entah ke keluarganya entah ke temennya, saya masih ingat, insya Allah saya nggak lupa. Dulu saya kalau lebaran kan mudik nih ceritanya Bu ke Palembang. Mudik ke Palembang di zaman saya masih kecil, tiba-tiba jidah saya habis sholat asar ngomong gini, nanti temenin, saya manggil jidah saya ibu, nanti temenin ibu mau ke mana, ke sana, dia sebutnya Kelanggar, ada daerah Langgar namanya. Nanti ibu mau ke Langgar, kau temenin, kata beliau. Namanya kita anak kecil, kita ngikut aja. Oh iya siap Bu. Jalan, habis sholat dia rapi-rapi sendiri, saya nemenin waktu itu. Karena saya yang nemenin, makanya saya berani cerita begini. Saya datang ke situ, kemana nih nenek saya? Ke rumah saudara ya? Bukan, ke rumah temennya. Saya masih ingat sampai sekarang, nama temennya Cik Bulan.
Saya masih ingat sampai sekarang. Dia nengokin gara-gara dia dengar temannya sakit. Orang tua nih datang, nggak minta temenin siapa-siapa, nggak ketakutan di jalanan gimana-gimana. Kalau orang tua sekarang kan saya nggak ngerti ya, badan masih gagah, kemampuan masih bisa, tapi kerepotan mintanya ditemenin. Ini nenek saya benar-benar udah tua. Dia bawa saya doang, ukuran anak kecil umur saya saat itu. Kalau dia kenapa-napa saya nggak bisa nolongin dia. Dia cuman nggak biasa jalan sendiri tuh, maksudnya dia merasa dirinya karena jarang keluar. Kau temenin jida-jida mau pergi sebentar, kau temenin. Udah. Dia ketemu, ngobrol, bercanda sampai 5:30 sore dia pulang. Pokoknya maghrib udah di rumah. Saya lagi ngerunut, ya Allah, itu orang sampai tua begitu tuh masih bisa tuh nengokin temen, datengin silaturahmi temen. Zaman dulu emang ada WhatsApp? Gak ada. Zaman dulu emang ada video call? Gak ada. Zaman dulu itu cuman berita yang didengar dari mulut ke mulut sampai ke telinga. Kita broadcast udah, dikabarin masuk rumah sakit udah, keluar rumah sakit udah, nyamper kagak kan? Iya, coba lihat muamalahnya kita. Kita dikabarin fulan masuk rumah sakit. Oh ya Allah kesian, didoain deh. Saya bertanya, jalinan ukhuwah semacam apa sih kita sekarang ini? Orang dulu datang ke rumah temen, jidah saya begitu mau mampir tuh ke rumah temennya, dia nyari geratak dapurnya ada apa, gak ketemu kecuali apa? Kemplang, kerupuk belum digoreng, dibungkus di koran, dimasukin, dibawa. Kalau dilihat berapa nilainya? Sesama orang Palembang di rumahnya juga punya kemplang. Tapi kenapa mereka masih punya ingat mau ngasih? Coba sekarang nenamu yang bawa teng-tengan berapa banyak? Orang yang nenamu bawa teng-tengan berapa banyak? Seringan kita nenamu pulang yang dibawain teng-tengan. Iya apa enggak? Bingung kan? Kita yang nenamu ke rumah orang, dia yang teng-tengin kita pulang. Adapun kita yang nenamu, kita yang bawa teng-tengan, seberapa banyak yang ingat kesadaran itu? Subhanallah, ini ukhuwah perlu dibenahi. Makanya niat dari sekarang Ramadan, teman-teman kita punya rumahnya ada, tapi seberapa pernah kita tuh nggak punya motif datang karena dia undang, tapi memang kita mau datang. Kenapa hal ini sekarang seolah tidak lazim? Ini kalau dibiarin, saya nggak kebayang anak kita bagaimana, generasi ke bawah gimana. Mereka hanya akan menjadi generasi yang tahu temennya di kafe saja. Ukhuwah apa itu? Yang cuman ketemu di kafe aja. Ustazah, itu zamannya memang begitu adanya. Iya, tapi kamu gak sadar apa yang hilang. Kamu kehilangan ikatan batin antara sesama. Makanya dampak dari itu semua, mudah orang membenci, mudah orang kecewa, mudah orang mendendam, mudah orang panas, mudah orang kesel. Gara-gara apa? Gak punya ikatan batin. Bertemannya cuman berteman, asasnya itu cuman karena dalam satu arisan, pengajian, kenalan, tapi gak ada yang ngejalin pakai hati. Kalau kamu ngejalin pakai hati, maka semua yang kamu beri, nih orang yang sekarang terjadi tukeran hampers, saling kirim mengirim, itu kirim mengirimnya bukan untuk tujuan gak enak kalau kita gak ngirim dia, tapi lebih kepada
kamu punya hati, dorongan hatimu karena kamu cinta, kamu mau ngasih. Bukankah Nabi SAW sudah bersabda, tahadu, tahabu. Kata Nabi, berbagi hadiah, maka kamu akan timbul rasa kasih sayang di antara sesama. Tapi orang sekarang kalau berbagi hadiah mikir, nih orang ngasih apa, nih orang gak pernah ngasih, nih orang siapa, oh nih orang bukan siapa-siapa. Kapan kita tuh benar-benar mau ngasih datangnya dari hati, munculnya dari hati. Saya bilang itu kerupuk gak ada arti. Kerupuk harganya berapa duit sih Bu? Gak ada arti. Tapi dibawa pakai hati, diterima pakai hati, makanya sampai mati mereka saling cinta. Udah lewat, mereka masih dikenang. Sudah di liang lahat, dikubur bertahun-tahun, nama mereka masih terkenang. Tiap doa mereka disebut. Kita mau berteman yang gimana? Cuman dikenang di dunia. Terus kalau kita udah lewatin marhalatul barzakh, siapa yang mau kenal kita? Kalau kamu anggap ngebangun hubungan ukhuwah nggak pakai hati itu nggak penting, kamu salah besar dalam mengira itu semua. Karena kalau kamu pikir hubungan cukup terjalin hanya dengan say hello dalam WhatsApp, hai dalam ketemu, hati nggak perlu dilibatkan, kamu salah besar. Kamu tahu Imam Dibai ngarang Maulid Dibai, di dalam Maulid Dibai Imam Dibai beliau dalam doanya ngomong apa? Allahumma in kana ma'ana ikhwan fi sanatul madiyah ikhwanun mana'ahumul ghadha anil wusul ila mithliha. Ya Rabb, kami punya teman, kami punya kerabat yang mana tahun lalu hadir, tahun lalu duduk, tapi tahun ini mereka gak bisa lagi duduk. Entah mereka punya halangan karena mereka gak bisa nyampe, atau karena mereka lebih dulu pergi. Kami punya teman-teman tadinya duduk bareng sama kami, tapi tahun ini mereka gak bisa lagi datang duduk di sini. Maka tolong ya Rob, ampuni mereka. Jangan kau halangi pahala yang kau berikan untuk kami hari ini, kecuali kau berikan juga untuk mereka. Mahadal ukhuwah. Ini jalinan hubungan semacam apa? Kamu gak pengen diingat sama orang yang kamu hidup di masa itu sampai kamu tiada berpuluh-puluh tahun ke depan, tapi kamu masih diingat, kamu masih dikenang. Bukan cuma untuk dikenang, diceritakan kamu siapa, kamu dikenang untuk kamu dikirimkan doa oleh mereka. Bonding. Maka saya bilang tradisi hampers bagus, jikalau saja semua orang yang mengirimi hampers itu didasari dengan cinta, bukan cuma dengan apa? Dengan pamrih, pamer, ingin dilihat, ingin diberi kembali. Jikalau semua dari mereka yang menjalankan itu asasnya mahabbah, asasnya cinta, demi Allah, indah betul-betul Islam ini. Maka kalian itu udah ngejalanin betul seperti apa yang Rasulullah perintahkan sama kalian. Maka kesempatannya ente dikasih, ente mau ngasih, libatin hatimu di sana. Libatin hatimu dalam memberi orang. Libatin hatimu saat menjalin hubungan dengan teman. Libatkan hatimu saat kamu berhubungan dengan semua insan. Libatin. Karena saat kamu ngelibatin hati, berarti yang kamu kerjain itu tulus dari hati. Dan kalau udah tulus dari hati, maka kamu akan dikenal sampai mati, bahkan setelah mati. Kamu bakal terus disebut. Gak cuma sampai di situ. Itu tadi bonus, kamu diingat. Kalau udah meninggal kamu diingat. Jackpotnya apa? Kalau tadi ngomongin bonus, jackpotnya apa? Kenapa kita ngejalin pertemanan harus pakai hati? Jackpot. Kalau di padang mahsyar dikumpulin sama Allah, ada orang-orang yang tiba-tiba dikasih naungan sama Allah. Lahum manabir min nur, katanya.
Mereka dapat mimbar yang terbuat dari cahaya. Mereka ditempatin di tempat yang begitu indah. Tapi itu bukan untuk semua orang. Itu cuman Allah beri untuk orang yang saling mencintai karena Allah. Saling berkasih sayang karena Allah. Berteman karena Allah. Berhubungan, menjalin hubungan karena Allah. Mereka dapat mimbar-mimbar dari cahaya di akhirat, di padang mahsyar. Ini belum ngomongin surga. Itu udah bisa dibilang jackpot, iya. Karena begitu datang waktu di mana kamu sedang kelimpungan meminta pertolongan, teman-temanmu yang mereka itu dalam pertemanannya melibatkan hati, kita yang kebetulan naudzubillah jangan sampai tahu-tahu mau digiring ke neraka. Ada teman kita yang saat berhubungan sama kita pakai hati, dia bilang, ya Rob, jangan masukin dia. Ya Rob, jangan kau jeblosin dia. Kenapa? Karena dulu saya menjadi saksinya. Dia adalah temanku waktu aku datang kajian bareng-bareng bersama dengan dia. Dia temanku, kata dia bilang, dulu aku sholat bersebelahan dengan dia. Dulu aku sholat, aku melihat dia sholat. Dulu aku mengaji, aku melihat dia mengaji. Dulu aku berbagi, aku lihat dia pun berbagi. Ada teman-teman di sekitarmu yang menjadi saksi baik atas perbuatanmu, yang Allah akan benarkan saksinya lalu menarikmu kepada posisinya. Dia yang ada dalam surga, kamu yang tadinya akan terjeblos ke dalam neraka diselamatin karena adanya temanmu yang menjalin hubungan denganmu dengan hatinya. Nih, siapa yang mau hidup dengan kesombongan, ketidakpedulian, keacuhan orang di zaman sekarang? Kamu kira itu keberuntungan? Enak ya zaman sekarang, nggak perlu lagi ketemu, cukup kirim-kiriman. Maka kita sudah menjalin silaturahmi. Jalinan seperti apa? Silah yang bagaimana? Jalinan tuh hati. Yang namanya hati itu kalau udah terikat, nggak ngerasa cukup hanya dengan kiriman yang sampai kepada yang dicinta. Dia pengen betul-betul dirinya yang sampai kepada yang dicinta, bukan kirimannya. Dan adapun orang yang betul-betul mencintai sahabat-sahabatnya, mereka bukan menanti kirimannya, tapi mereka menanti kedatangannya. Mereka bukan nungguin hampers, mereka bukan nungguin hadiah, mereka bukan nungguin kiriman, tapi mereka nunggu kira-kira ada nggak ya dari teman-teman saya yang mau mampirin saya, mau datengin saya, mau bela-belain singgah di rumah saya. Subhanallah. Maka niat dari sekarang nih, masih Ramadan, yuk kita niat mau perbaiki hubungan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada orang tua, kepada pasangan. Kemudian kita mau memperbaiki hubungan kita kepada keluarga, sanak, kepada anak pun begitu. Kita sama anak kita pun jangan lupa. Kita mau perbaiki hubungan kita sama mereka. Lagi kepada semua teman-teman kita dan seluruh segenap umat muslimin muslimat. Kita mau perbaikin hubungan kita sama mereka. Niat dari sekarang. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk kita menjalankan niat-niat kita semua, agar kita bisa betul-betul menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan sama kita. Niat segala kebaikan yang bisa kita niatkan selama di bulan Ramadan, agar kita ngedapetin pahalanya, agar kita ngedapetin semua kelipat gandaan pahala yang Allah suguhkan kepada kita di bulan Ramadan ini. Kita masih tersisa beberapa hari lagi, maka jangan sia-siain diri kita semua untuk tetap terus mengejar keutamaan dan pahala yang ada di dalam Ramadan yang tersisa ini. Mudah-mudahan ini bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan jikalau ini adalah Ramadan yang terakhir, mudah-mudahan Allah tidak halangi kita dari semua kebaikan dan keberkahan yang Allah berikan pada Ramadan tahun ini. InsyaAllah amin amin ya rabbal alamin.
Kita mau lanjut daripada kitab At-Tibyan. Insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa betul-betul menjalani semua nasihat-nasihat yang telah kita pelajari, agar kita bisa tergolong menjadi minal ladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Sebelumnya sama-sama kita awali doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa' wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Al-ilm ma'al amal. Kita masuk kepada tahapan selanjutnya, yaitu tentang ilmu yang diiringi dengan amal. Kalau kemarin kita bahas tentang pentingnya kita mengawali, baik itu kita belajar ataupun kita mengajar, yaitu dengan niat yang benar-benar tulus, yang benar-benar sungguh-sungguh hanya semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita masuk ke bab ilm ma'al amal. Wal yahdhar kullal hadhr min qasdihi at-takaththur bi kathratil mushtaghilin alayhi wal mukhtalifin ilayhi. وليحذر من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طبيعته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم، فإنه لو أراد الله بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه أنا أردت الطاعة بتعليمه وقد حصلت وقد قصد بقراءته على غير زيادة علم فلا عتب عليه. Ilm ma'al amal. Memang sudah sepatutnya setiap dari kita yang belajar, kita itu harus mengiringi semua dari yang kita ketahui dengan amal. Ini kita bukan cuma belajar untuk tahu, tapi kita itu belajar untuk benar-benar kita bisa terapkan dalam diri kita. Orang-orang di Jepang, bahkan anak TK-nya, mereka diajarin bagaimana mereka itu menghadapi kalau datang gempa bumi. Kalau datang gempa bumi, bahkan anak-anak TK diajarin. Gempanya belum datang, mereka dibikin simulasi gempa. Anak-anak kecil, walaupun mereka belum ketemu sama gempa, mereka udah tahu kalau gempa harus kemana, harus ngapain, harus bagaimana. Walaupun bangunan di Jepang itu dibangun dengan struktur anti gempa semua, tetapi terpulang dari itu semua, ilmu yang diajarin dari kecil bukan cuma ilmu untuk mereka ketahui, tapi lebih tepatnya untuk mereka gunakan di saat mereka membutuhkannya. Di saat genting mereka tahu, mereka bisa gunain ilmu. Maka nggak ada orang belajar aja cuman belajar. Jadi sejatinya kalau ditanya, kita belajar buat apa? Lil amal. Pelajaran yang kita pelajarin pertama untuk kita amali. Kapan ngamalinnya? Di setiap kondisi dan situasi tertentu yang terjadi dalam hidup. Kan tadi orang belajar simulasi gempa. Kapan dia pakainya? Ya kalau gempa. Ilmu yang semua kita pelajarin, kadang-kadang kan orang bilang, ya kita belum perlu. Kamu sekarang belum perlu. Kalau tiba-tiba datang, kalau sewaktu-waktu kejadian itu menimpamu, oh kita belum perlu sabar karena sekarang saya lagi enak. Misal contohnya, ada orang diajak ke pengajian, belum bisa, gak sempet, ibaratnya gak punya waktu, dikenalin untuk ajakan kebaikan, dia menolak
Karena dirinya merasa belum butuh. Karena dia menganggap saat ini, waktu ini dirinya baik-baik saja. Nanti deh kalau kita ngerasa udah butuh baru. Dia perumpamaannya sama seperti orang berkata, kan gempanya belum. Ntar kalau gempa baru aneh mau belajar. Gimana? Ntar kalau gempa aneh baru mau belajar. Terlambat nggak? Terlambat. Memang kita nggak butuh, ilmunya nggak dipakai saat itu juga, tapi sewaktu-waktu bila terjadi dalam hidupmu, kamu bisa punya ilmunya untuk menyelamatkanmu. Orang sekarang nganggap belajar ilmu agama begini nggak penting, hadir kajian nggak penting, karena mereka merasa hidupnya lagi baik-baik aja. Nggak ada sesuatu yang mengharuskan mereka jadi ingat Allah. Gak ada sesuatu yang mengharuskan mereka jadi sadar nikmat dari Allah. Karena mereka betul-betul lagi dalam kenikmatan katanya. Ya untuk apa? Sehingga mereka terabaikan dan terlupakan. Mereka merasa dirinya gak harus. Padahal tanda-tandanya banyak, gejala-gejalanya banyak, tapi dia belum juga mau belajar. Gitu. Yang ditakutin itu bukan gempa-gempa kecil, tapi yang ditakutin itu gempa yang datang dengan skala Richter yang begitu tinggi, yang kemudian menghancurkan segala sesuatu yang ada di bumi. Yang ditakutin itu kalau kamu gak bekalin diri dari sekarang, saat datang hantaman besar datang dalam hidupmu, kamu bukannya survive, tapi kamu jatuh, hancur, lebur, dan kamu gak bisa bertahan di situ. Kenapa? Karena kamu gak pernah benar-benar siap. Begitu. Maka ilmu ma'al amal, ilmu harus diiringi dengan amal. Maka hendaknya seorang murid, dia harus betul-betul hati-hati banget. Untuk apa? Dia belajar dari niatnya untuk belajar terhadap seorang guru dalam yang mengajarkan dia cuman dengan tujuan ketemu guru yang maunya cuman murid yang banyak, guru yang cuman peduli dengan banyaknya murid. Kita sebagai murid disuruh hati-hati, karena kalau kamu ketemu cuman dengan guru yang pedulinya sama banyaknya murid, kamu gak dapat guru, kamu gak dapat yang betul-betul bisa mengiringmu. Karena tujuan dia dalam mengajar itu, tujuannya cuman biar banyak doang, bukan biar bagaimana murid yang ada bisa berhasil menjadi seorang murid lalu dia bisa berjalan dalam hidupnya. Kita lihat orang tua. Kenapa banyak orang tua yang mempertimbangkan punya banyak anak? Waktu ditanya, kenapa? Satu aja pusing. Iya kan? Satu aja katanya pusing, kata dibilang. Satu aja pusing, mau dua lagi katanya. Kenapa tuh? Tiba-tiba ada pikiran dari orang tua satu aja pusing. Karena orang tua itu punya pikiran bukan sekarang doang. Dia mikirinnya nanti gedenya gimana. Yang satu aja nih saya mau ngegedeinnya ini nggak mudah. Ntar gedenya gimana? Karena orang tua bukan cuma mau ngegedein anak, tapi biasanya umumnya orang tua yang punya pertimbangan banyak semacam itu, dia ingin menjadikan seorang anak. Dia bukan mau melahirkan, tapi dia mau menjadikan seorang anak. Dia mau bikin anaknya jadi. Jadi pertimbangan dia, pikirannya bukan tentang banyaknya, tapi tentang gimana anaknya jadi. Itu yang jadi pertimbangan dia. Jadi dia punya
Dia punya anak 1, dia pikirin. Dia punya anak 2, dia pikirin. Begitu dia punya anak 5, dari 4 anaknya jadi, 1 nggak jadi, itu jadi pikiran dia. Dia pikirin. Saya datang ke paman saya, Habib Nagib, guru saya, paman saya. Dia punya tempat di Inat, di Darul Inat di Bogor. Muridnya nggak banyak. Saya bilang, kenapa nggak banyak, Bib? Bukankah dengan lebih banyaknya murid itu malah justru lebih banyak menebar manfaatnya, gitu istilahnya di dalam mengajar. Ini kan bicara dengan konteksnya pondok, guru yang memang merujuk kepada mengerucut kepada murid dengan konsistennya murid. Jawabannya apa? Saya bukan mencari murid, tapi saya ingin mencetak seorang murid. Kalau mencari murid di mana aja saya ceramah ribuan orang datang. Tapi untuk orang yang benar-benar jadi murid itu nggak bisa banyak. Karena dalam menempa seorang murid, bahkan menempa murid pun itu butuh ketekunan yang sangat dalam. Nah, kita dalam belajar menuntut ilmu, pertama, saat kita belajar menuntut ilmu, kalau kamu orientasinya betul belajar, maka jangan cuman cari yang kapasitasnya besar. Oh mana guru? Wah ini ustazah banyak jamaatnya, banyak umatnya. Gimana kamu bisa benar-benar belajar di situ? Kalau menurut Imam Nawawi, jangan cuman lihat banyaknya. Kalau yang kamu lihat banyaknya, kamu udah salah dari awal. Kamu ketipu sama banyaknya. Ada orang yang hidupnya, misal contohnya selamat, berhasil, ya, berjaya, atau dia ngerasa dirinya menjadi seseorang, itu bukan karena diajari, boleh jadi oleh guru yang banyak umatnya, tapi bisa jadi dia ketemu guru yang kebetulan dia betul-betul ingin mendalami nasihatnya. Beda. Kamu saat ingin belajar, tujuanmu itu bukan mencari yang kalau banyak pasti enak. Udah salah niatnya. Tapi mau apa? Saya mau dalemin nasihatnya. Karena orang kalau memang betul jadi murid, yang dicari itu, yang dikejar nasihatnya. Yang dikejar nasihatnya, ilmu yang ada, karena dia butuh mengamalkan ilmunya. Dia butuh ngamalin ilmunya. Nah, jadi bukan cuman untuk memperbanyak aja. Nah, kalau kayak gitu kamu rugi datang kepada orang-orang yang semacam itu. Hati-hati. Biasanya ciri-cirinya orang-orang yang cuman orientasinya memperbanyak murid, dia bukan fokus pada murid, tapi dia seringkali merasa marah, menyindir, menyinggung, ya, orang-orang yang apa? Yang pergi belajar selain daripadanya. Disindir, disinggung, dibilang ente bisa ngaji ke situ, kenapa ngaji ke sini enggak? Mulainya nyinggung-nyinggung, mulainya nyindir-nyindir. Karena kalau guru bener, dia nggak bakal nyinggung. Murid mau datang boleh, nggak datang ya udah. Dia mau belajar bener silahkan, dia nggak mau belajar nggak apa-apa. Walaupun muridnya ada yang menclok sana menclok sini sekalipun, untuk seorang guru yang mugim, yang istiqomah, dia nggak akan peduli dengan tingkah murid yang begitu. Tapi kalau udah disinggung, ada singgungan nih, sekarang mah ngajinya di sono doang, di kita mah kagak mau ngaji gitu. Orientasinya seorang mengajar bukan mencari murid, menyampaikan yang perlu disampaikan dengan niat ingin sama-sama membawa perubahan. Ingin sama-sama membawa perubahan. Jadi pada saat kita
bertemu pada yang istilahnya ciri-ciri begitu, apa yang perlu kita lakuin? Ya kamu perlu bertanya, betul nggak ini benar-benar bisa dijadikan sebagai guru? Gitu. Pertama cirinya begitu. Jadi dia lebih mementingkan emosinya, kemarahannya, ya, berbanding dengan kemaslahatannya. Nah, gitu kemaslahatannya. Baik. Kemudian kita disuruh jaga diri. Ini kalau sampai kita lalai, kata Imam Nawawi bilang, ini musibah. Dan seringkali ini teguran juga yang paling keras bagi kita yang mengajak orang kepada kebaikan. Karena orang yang mengajak orang pada kebaikan bila orientasinya itu memperbanyak pengikut saja, maka dia akan menjadi orang yang seperti itu. Jadi kita diajari, kalau kamu guru, kamu pengajar, bagaimana murid kamu mau ngaji di mana, mau apa, terserah. Jika memang kamu baginya layak untuk diutamakan, untuk lebih didahulukan, untuk lebih diprioritaskan, itu adalah keputusan mutlak dari mereka. Biar mereka memutuskan dengan sendirinya. Begitu. Tetapi untuk part ini Imam Nawawi ingetin, kalau kita sebagai murid ketemu yang begitu ciri-cirinya, maka kamu sebagai murid perlu mewaspadai diri. Kita sebagai guru jangan sampai. Karena ingat, yang ditekankan pengajar bukan tentang muridnya sekian, tapi lebih pada manfaatnya. Manfaatnya yang dicari. Nah, ini adalah tanda kalau ada yang semacam itu, berarti orang ini hatinya nggak benar. Orang ini jiwanya nggak benar. Orang ini berarti pelajaran yang dia ajarkan juga belum tentu benar. Maka kita jaga diri kita. Nah, ini kita perlu mengawasi diri kita. Kemudian waqad rawaina fi musnad al-imam al-majma' ala hifdhihi wa imamati Abi Muhammad ad-Darami rahimahullah alaih an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu annahu qala ya hamlatul Qur'an aw qala ya hamlatul ilm i'malu bihi fa innamal alim man amila bima ulima wa wafaqa ilmuhu amaluh wa sayakun aqwaman yahmiluna al-ilm la yujawiz turagihim yukhalif amalahum ilmuhum wa tukhalif sariratuhum alaniyatuhum yajlisuna hilgan yubahi ba'duhum al-ba'd hatta anna ar-rajul yaghdab ala jalisuhu an yajlis ila ghairihi wa yad'a ulaika la tas'ad a'maluhum fi majalisihim tilka ila Allah ta'ala. Diriwayatin di musnadnya Imam Al-Majma' siapa? Abi Muhammad Ad-Darami rahmatullah alaih, riwayat dari Sayyidina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata, ya hamlatul Qur'an, dipanggil kita, wahai yang membawa Al-Quran, bisa dipanggil, atau ya hamlatul ilm, dipanggil kamu yang membawa Al-Quran, atau kamu yang bertanggung jawab membawa ilmu. Berarti sama kan? Pembawa Quran atau pembawa ilmu, panggilannya sama. Mereka sama-sama memiliki tanggung jawab yang serupa. Dipanggil oleh Sayyidina Ali. I'malu bih. Kalau kamu adalah pembawa Quran, kalau kamu adalah pembawa ilmu, maka jangan cuma bawa, tapi amalin. Quran yang kamu hafal bukan cuma dihafal, amalin. Ilmu yang kamu pelajari atau yang kamu bawa diamalin, bukan cuma bawa ilmu, bawa Quran tapi diamalin enggak. Tapi diamalin. Disebut ya hamlatul Quran wa ya hamlatul ilm. Kata ini mina. Suruh ajarin, bukan cuma mengajar, tapi kita disuruh juga menjadi pengamal. Disuruh amal. Fa innal alim, kata sesungguhnya seorang alim, seorang yang berilmu,
Kata dibilang, jikalau dia beramal dari ilmunya, nah, sesuai nih amalnya dengan ilmunya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia tuntunan dalam mengamalkan ilmunya. Dia niat pengen ngamalin ilmu-ilmu yang dia dapat, dia kepengen amalin, dia beramal dengan ilmunya, Allah bakal kasih kemudahan dia dalam menggapai amal-amalnya dari ilmu yang dia punya. Mau dulu, niat dulu, tekad dulu, jangan dari awal udah bilang susah banget, ribet banget. Kan orang banyak begitu. Kadang-kadang belum benar-benar ngejalanin, nyoba aja belum, tapi udah keburu ngomong susah. Udah keburu ngomong susah. Istilahnya kayak ada orang mau menjalani ujian, orang mau ujian nih, melihat soalnya aja belum, dia udah bilang udah pasti susah. Lihat apa soalnya belum, ngelihat soalnya belum, tapi udah ngomong udah pasti susah. Kan lucu ngelihat orang-orang yang dalam diajak berbuat, diajak beramal dari awal. Misal contohnya, dia udah tahu ilmunya tarawih itu 23, dia belum ngelakuin, dia baru denger di situ tarawih 23. Aduh, dia bilang, ya, dia tahu ilmunya, dia udah paham, tapi dia nggak niat untuk ngamalin, karena memang dasar hatinya nggak niat untuk berbuat. Kata dia, aduh pasti kelarnya malam, aduh pasti capek banget, pasti begini banget, pasti begitu banget. Kan banyak tuh kata-katanya, pasti lelah, pasti kelarnya malam, aduh pasti pegelnya lumayan tuh, aduh pasti ngantuk, pasti. Tapi dia nggak benar-benar. Gimana mau dikasih tuntunan sama Allah untuk ngamalin? Orang dari hati aja nggak pernah niat mau berbuat, dari hati aja nggak pernah niat mau ngamalin. Tapi ada orang dapat dengar, ya Allah, oh ternyata sholat duha itu pahalanya begitu. Dia bilang, kerja jalan jam segini, duha di mana ya? Insya Allah bisa, mau, insya Allah, niat dari hati. Kerja, keluar rumah jam 6, sampai kantor udah harus absen, ke kamar mandi bisa, ke toilet bisa. Masa iya sujud untuk Allah 2 rakaat nggak bisa? Hah? Pergi ke musola, nggak ada musola, bentangnya sejadah di situ, sholat. Kalau niat, Allah bakal kasih jalan kemudahan buat dia. Yang kelihatan sulit bukan sulit, malah mudah. Ada orang pergi umroh, dari awal ngelihat Hajar Aswad, ya Allah rame banget. Emang bener Hajar Aswad kapan pernah sepinya? Iya apa enggak? Ya Allah rame banget. Duh kalau nyium sih bakalannya sih nggak bakalan bisa deh. Bakal kejegencet, bakal begini, bakal begitu. Tapi kita nemuin ada orang tiba-tiba datang dengan penuh sukacita. Alhamdulillah, alhamdulillah, barusan ani nyium Hajar Aswad, gak kegencet. Alhamdulillah, digampangin sama Allah. Yani mungkin dia kegencet, tapi dia gak ngerasain gencetannya itu. Dia ngerasa senang aja. Apalagi begitu dia dapat tuh cium Hajar Aswad. Itu kenapa? Niat. Kalau niat itu datang dalam hatinya, niatnya kuat, dia cuma niat aja, Allah yang kemudian memberikan jalan untuknya. Dikasih gampang. Tahu-tahu nyium, tahu-tahu dapat, tahu-tahu bisa. Subhanallah, awalnya diawali dengan niat. Makanya saya selalu bilang, Bu, kalau baru dengar satu amalan, jangan mudah untuk menolak amal itu dengan langsung. Wah, enggak deh kalau gitu sih, kalau yang itu ntar dulu. Hah? Kalau kita untuk yang itu ntar dulu, kayak belum bisa deh.
Karena kenapa? Bakal datang satu masa untuk suatu kaum yang mana katanya ilmu mereka itu nggak sampai, cuman sampai di tenggorokan mereka doang. Mereka nggak benar-benar niat untuk ngamalin ilmunya. Ilmunya cuma di kerongkongannya aja. Mungkin ngomongnya pinter, mungkin bahasanya indah, mungkin hadis hafalnya banyak gitu yang disampaikan, tapi nggak benar-benar lewat ke dalam kerongkongannya, nggak. Udah cuman di sini doang, ngomong aja bisanya, amal mah nggak ada. Itu bakal datang katanya satu masa di mana katanya ilmunya nggak lewat kecuali dari kerongkongannya mereka aja, dari tenggorokan aja. Amal mereka menyalahi ilmunya, nggak sesuai. Dia ngajarinnya apa, tapi yang nampak dalam dirinya apa. Dia nyuruhnya apa, tapi yang dikerjainnya apa. Nah, ini yang paling ditakutin. Kenapa banyak, mohon maaf, banyak orang tua yang sekarang sama anak-anaknya itu nggak akur. Karena banyak perintah orang tua yang dia perintahkan kepada anak, tetapi perbuatan dia menyalahi perintah. Perbuatan dia menyalahi perintah. Dari kapan tuh anak bisa belajar itu? Dari kecil. Dari dia masih kecil, sebelum umur 7, kamu udah mulai ngajarin anak kamu, makan tangan kanan, nak. Makan tangan kanan. Kita udah ngajarin anak itu makan tangan kanan. Tahu-tahu tuh anak dari kecil, beberapa kali dia tangkap ibunya minum tangan kiri, ibunya makan tangan kiri. Siapa yang mau dengar? Apa yang dibilang sama tuh ibu menyalahi sikapnya sendiri. Atau contoh misal, kamu main HP jangan sering-sering, jangan lama-lama. Kamu main HP jangan begini, jangan begitu. Saat orang tua itu memberikan satu arahan, tetapi anakmu jauh lebih cerdik daripada kamu. Dia akan lihat kamu. Apakah yang kamu perintahkan itu sesuai dengan yang kamu buat? Jika nggak sesuai, maka dia nggak akan ngerjain apa yang kamu suruh. Tidak akan. Jadi, banyaknya terjadi anak yang bertolak belakang dengan perintahnya orang tua. Itu karena apa yang diperintahkan orang tua nggak benar-benar menerapkan itu dalam dirinya. Itu pun berlaku pada guru. Makanya kita di sini belajar, saat kita menangkap suatu ilmu, jangan cuma niatnya mau tahu. Tapi niatnya itu untuk kita mengamalkannya. Ibu punya anak misalnya. Anaknya bermasalah. Anaknya punya kasus. Kasusnya susah diatur, membangkang, ngomong kasar, dan lain-lainnya. Ini kan udah masuk kasus masalah. Udah menjadi habit biasaan dia. Tiba-tiba ibu datang, ibu mau bawa anak ibu buat berobat. Saya berani jamin. Ibu datang ke orang yang mau berobat itu. Oh, orang itu bilang apa? Yang perlu diobatin ibunya dulu. Iya enggak? Yang perlu diobatin ibunya dulu. Kata si ibu nanti. Kenapa jadi saya? Anak yang bandel, anak yang nggak nurut, anak yang ngebangkang, anak yang ngomongnya kasar, kok jadi saya yang perlu diobatin dulu? Iya, karena anak yang begitu pemicunya adalah sesuatu dulu. Pemicunya adalah dia tidak mendapatkan panutan yang benar dari sosok ibu atau orang tua. Kan yang dicari sama anak itu panutan, contoh. Ibu dijadikan madrasah karena biasanya ibu itu mampu memanage. Sementara ayah itu dijadikan contoh paling utama. Ada seorang ilmuwan bilang, anak itu katanya
paling banyak menurunkan genetik ayahnya. Kalau ayahnya gemuk, misal contohnya, umumnya nanti yang banyak anaknya katanya gemuk. Oh masa sih? Iya. Kalau ayahnya botak, ini kan saya ngomong, ini ilmuwan. Kalau ayahnya botak katanya dibilang, nanti anaknya di usia berapa akan juga botak. Kalau ayahnya males, anak juga berpotensi males. Kalau ayahnya, apalagi, kalau ayahnya pemarah, anaknya juga punya potensi besar pemarah. Pada saat saya baca, ini kan baru ngomongin buruk-buruknya ya. Berarti kalau ayahnya punya sifat karakter baik semua, berarti potensi anak untuk menuruni sifat-sifat itu juga jauh lebih baik. Karena kan garis keturunan dari bapak. Garis keturunan dari bapak. Perannya ibu di sinilah yang paling penting. Karena ibu itu memanage. Kalau kamu kedapatan suami, temperamen, yang bisa ngasih arahan ke anak kamu siapa? Yang bisa pinter ngomong untuk gak ngejelekin bapaknya di anak siapa? Yang bisa untuk ngarahin anak marahnya bapak ini kepada hal yang benar, bukan untuk kamu contoh, itu siapa? Ibu kan? Makanya dibilang tempat sekolah ibu, tapi contoh yang dilihat anak dan ditonton bapak. Bapak dulu ditonton. Saat anaknya nggak kedapetan sosok bapak, bapaknya nggak ada, nggak pernah kelihatan, bapaknya kerja di mana, atau bapaknya meninggal, atau bapaknya apa, kan dia udah timpang nih, udah nggak punya sosok kan, maka ibu menjadi sasaran utama. Jika ibu nggak benar-benar bisa menjadi role modelnya dia, nggak bisa jadi itu, ya udah, maka yang terancam di situ hubungan ibu dengan mereka. Hubungan ibu dengan mereka. Jadi yang perlu dibenahin apa? Saat ibu pengen anaknya benar, sebelum itu ibu harus benerin diri dulu. Ibu benerin, karena dia kehilangan contohnya. Saat dia dapetin contoh baik dari si ibu, wah ibunya ternyata begini. Walaupun dia lihat gak dapat dari si bapak, tapi dia akan dibenari dengan semua wejangan ibu. Wejangan ibu. Dia gak dapatkan dari bapak. Ternyata bapaknya pemarah, bapaknya pemalas, bapaknya begini. Tapi di sisi lain dia selalu lihat ibunya. Ibunya yang rajin, ibunya yang selalu baik, ibunya yang selalu memberikan arahan dengan benar. Makanya disebut tempat belajarnya di sini. Di ibu. Tapi bahayanya bapak punya peran yang akan mengantar anak. Baik selamat ataupun tidak, itu bapaknya. Makanya bapak itu dibilang, kan tugasnya yang ngajarin anak kamu. Ya kalau ada bapak ngomong kayak gitu rasanya, aduh, pengen banget tidak. Emang bener. Ya kalau ada suami bilang, tugasnya yang ngajarin anak tuh kamu. Emang bener, bapak nggak salah. Enggak. Emang anak mesti belajar dari saya, betul, tapi tolong bantuin saya, Pak. Jadilah contoh yang baik buat anak kita. Tolong. Nggak usah ngajarin, nggak apa-apa. Tapi depan anak yang baik. Di depan anak jangan nunjukin males. Di depan anak jangan, gelas aja minta diambil. Gelas bisa diambil. Tunjukin contoh yang baik. Kamu mau punya sisi gimana? Tapi berusahalah di depan anak selalu menjadi panutan terbaik. Karena nih omongan ibu, sebanyak apapun kadang-kadang kalau ibunya sama kayak bapaknya, ya udah, jadilah anaknya. Jadi anaknya seperti yang diharapkan keduanya. Kan bingung kadang-kadang. Ada ayahnya modelnya gimana, emaknya modelnya gimana, cita-cita tinggi, anaknya mau bagaimana. Kasihan anaknya, Bu.
Bagaimana seseorang mengharapkan hal yang tinggi terkait terhadap anak, tapi sebetulnya nih pencetak emak bapaknya yang cetak nih anak nggak benar-benar bisa menjadi panutan. Jadi ibu kalau ketemu suami, ibu kalau suami nggak bisa ngajarin anak, nggak usah kesel. Emang suami nggak harus ngajarin anak. Karena kalau suami ngajarin anak satu kali aja matematika buyar nilainya semua. Ya ilmu yang semua buyar, nggak bisa. Emang itu bukan partnya. Tapi peran dia itu contoh. Kalau anak lagi kamu ajarin sholat, walaupun kamu sholat 1000 rakaat di depan dia, tapi dia lihat bapaknya nggak sholat, dia cari sosok bapaknya, karena itu contohnya dia. Bapaknya nggak sholat, nggak ada gunanya. Akan datang satu waktu, ngapain saya sholat? Bapak saya dia nggak sholat. Yang bertanggung jawab atas diri saya aja nggak peduliin saya sholat. Gitu. Atau jadi anak yang rajin, nak kamu mesti begini, mesti begitu, dan lain sebagainya. Orang tua apalagi dengan tanggung jawab yang sekarang, dia kepengen anaknya bisa bersihin kasurnya, bisa bersihin lemarinya, dia aja nggak bisa. Dia aja nggak bisa, gimana? Jangan harap. Biasanya dapat anak yang bisa ngerapiin tempat tidurnya sendiri, bisa ngerapiin lemarinya sendiri, karena ibunya bisa ngerapiin sendiri. Tapi kalau kamu nggak bisa, jadi jangan capek-capekin mulut buat minta yang nggak bisa. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, datang satu masa nasihat cuman begitu. Amal mereka semua nyalahin ilmu yang mereka punya. Sikap mereka sendiri berbeda ketika mereka berada bersama dengan orang lain. Artinya jangan sampai Bu, anak-anak kamu nemuin sisi kamu yang berbeda. Di depan orang baik, pura-pura baik. Di dalam rumah kamu punya sisi lain. Makanya banyak anak-anak sekarang jadi bunglon kan? Di depan orang tuanya bisa bohong kan? Di depan orang tuanya belaga baik kan? Tahu-tahu dapat laporan anaknya narkoba? Tahu-tahu dapat laporan anaknya tahu-tahu masuk penjara? Tahu-tahu dapat laporan anaknya di sekolah begini dan begitu dan lain sebagainya. Di rumah manis, baik, nurut istilahnya. Tapi ternyata begitu dapat laporan anaknya begini, diusut punya usut, pasti ada kasus. Kasusnya dari mana? Dari rumahnya. Ini yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Punya sikap beda. Begini juga sama guru. Sikapnya di luar bagaimana? Di dalam bagaimana? Kita jadi orang tua, berarti kan kita panutan juga kan? Guru juga kan? Jangan sampai anak kamu melihat sisi asli kamu nggak sebaik yang orang lihat. Maka anak kamu akan mengklaim satu klaim. Pertama, ibu saya munafik. Pura-pura baik di luar. Udah deh. Jadi pada saat kamu bersikap tidak baik sama orang, anak kamu akan mudah berkata, mendingan aku mah nggak pura-pura baik. Kayak mama yang pura-pura baik depan orang. Aku mah orangnya nggak munafik. Kenapa? Karena dia temuin ada sikap berbeda. Ibunya kok pas di depan orang ramah, baik, begitu di rumah, ngamuk, ngomel, ngomongin orang, ngejelekin orang. Yang tadi dia baru ketemu baik-baik, nyampe di rumah, akhirnya pulang juga tuh orang. Kalau mau begitu tuh lihat-lihat anak kamu di usia berapa. Kadang-kadang kita nggak nalar. Udah rumah ukurannya nggak gede-gede banget, ngomong seenaknya. Semua tembok bisa dengar, anak kamu semua bisa dengar. Tanpa ada jeda, maka semua yang kita lakukan itu menjadi contoh buat mereka. Nah, dijaga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ingetin kita di sini, jangan sampai
Ya, kita terutama sebagai panutan, yang ngajarin orang, yang ngingetin orang, kita jangan sampai begitu. Dan begitu juga, sama, tidak senang melihat jika apa yang kita didik berlaku baik kepada yang lain sehingga membuat kita tersakiti. Giliran sama ini aja, kamu bisa ngomongnya baik. Kamu sama ini aja bisa lembut. Sama mama, yang lahirin kamu, yang ngebesarin kamu. Kamu kira anak kamu digituin sadar? Gak bakal. Yang kamu didik begitu, dengan bahasa begitu, kamu kira sadar? Gak bakalan. Saat muncul perasaan gak suka, ngelihat ini orang duduk sama ini. Kita sebagai orang yang mau mendidik, itu gak nyelesain masalah. Nggak bikin dia jadi nggak mau nggak duduk ke sana, enggak, tapi bikin dia justru timbul pertanyaan, lo kenapa? Karena hakikatnya biasanya ibu yang baik saat melihat ada sikap baik dari anaknya, dia merasa aku telah berhasil mendidiknya. Bukan marah, bukan kecewa, karena sejatinya ibu itu sudah tidak lagi berada di fase mempertanyakan sikap anak kepada dia. Udah gak perlu lagi, ente mau apa? Kalau ini anak kamu masih ngomongin seputar, kamu tuh sama mamah aja, gak bisa begini, kamu sama ibu gak bisa begini. Jadi si anak mau berbuat baik sama orang perlu ngumpet dari ibunya. Nah ini kan lucu. Harusnya kebaikan-kebaikan yang kamu lihat itu membuat kamu bangga. Membuat kamu bangga. Ada orang diadu, contoh seorang guru, datang muridnya, datang orang ngadu, Syekh, ana lihat murid ente sama itu, Masya Allah, tawaduknya bukan main, Masya Allah, nurutnya sama itu bukan main. Ini kan datang ceritanya mau cumi-cumi nih. Iya kan, cumi-cumi nih. Apa yang harus kita sikapin? Yang sikapin kita nih sebagai orang yang dengar, oh iya, jawabin aja. Berarti saya telah berhasil mendidik dia. Harun ar-Rasyid diaduin sama orang. Harun, ente kan raja. Anak ente anak lihat sekarang lagi nyuci piring. Bahkan lebih parahnya, anak lihat anak ente nyuci kaki gurunya. Ini diadu antara mak sama guru, baik bapak sama guru. Anak lihat anak ente nyuci kaki gurunya. Kaki ente aja gak pernah dicuci sama dia. Bayangin. Iya. Kata Harun ar-Rasyid belaga kaget. Oh ya? Siapa gurunya yang anak saya cuci kakinya? Fulan disebut namanya. Oh, Harun ar-Rasyid nih si ngadu dibawa. Sini, anterin aneh ke rumahnya Syekh Fulan. Tempat di mana dia taruh anaknya untuk belajar sama tuh Syekh. Datang Harun ar-Rasyid ke tempat tersebut, ketemu sama syekhnya. Ini orang si pengadu, hatinya girang. Kata nih anak nih guru bakal disemprot nih anak. Secara kala itu pangkatnya Harun ar-Rasyid raja, bukan sembarangan pangkat, raja. Apa yang terjadi? Begitu ketemu Harun ar-Rasyid tepuk punggungnya. Ya Syekh, mabruk, selamat. Ente udah berhasil didik anak aneh. Ente dicuci kakinya sama anak aneh. Kaki yang mana? Syekhnya gemeteran, kaki yang kanan. Besok suruh cuci kaki ente yang kiri. Besok suruh dia cuci kaki ente yang kiri. Berarti aneh berhasil punya anak. Berarti aneh taruh anak aneh di sini gak sia-sia. Ente berhasil didik anak aneh untuk menjadi anak yang tawadhu, bukan anak yang sombong sebagai putra Harun ar-Rasyid. Ibu gimana kalau diaduin? Anak yang lagi di pondok atau dibilangin, Umi, ya Allah, anaknya Masya Allah banget, kemarin pijitin kita 2 jam. Besok pulang anaknya diungkit mulu tuh. Umi dengar mijitin 2 jam, katanya coba dong pijitin Umi. Enggak, coba gimana tuh? Di sini berada dalam seorang pendidik, dia berada di fase di mana dia harus menjadi orang yang bijaksana,
Ya, Imam Ali bin Abi Thalib ngajarin sama kita untuk nggak menjadi orang yang mudah terpengaruh, apalagi terpancing emosi saat kita mendengar ada anak didik kita duduk dengan siapa, dia berbuat baik dengan siapa. Kalau itu biarin. Yang penting adalah urusan kita dalam mendidik hanya terkait hubungan kita dengan Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat ya untuk saya sendiri juga untuk semuanya yang hadir insyaallah, amin ya rabbal alamin.